Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sadul Akom. Perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah, NIM G701-17115. Dan saya Sultan Tritalanda, NIM G701-17007. Di sini kami akan menjelaskan hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses metabolisme obat, serta interaksi obat dengan biopolimer terhadap aktivitas biologis obat. Penggunaan cotrimoxazole secara luas dan tidak selektif dapat menyebabkan terjadinya kekebalan pada bakteri. Hal ini dari beberapa penelitian telah dilaporkan bahwa telah terjadi resistensi antibiotik cotrimoxazole di daerah Asia, Afrika, Amerika Tengah, dan Eropa. Resistensi sulfonamida ini meningkatkan terjadinya epidemi sigelosis, yang mana sigelosis ini yang menyebabkan diare disentri. Cotrimoxazole adalah kombinasi antibiotik sulfometoxazole dengan trimetoprim. Kedua antibiotik ini memberikan aktivitas bakterisidal atau membunuh bakteri dan aktivitas bakteriostatik atau menghambat perkembangan bakteri. Cotrimoxazole adalah golongan antibiotik sulfonamida. Antibiotik ini digunakan secara luas untuk pengobatan infeksi pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif, jamur, dan protozoa lainnya. Seperti pada bakteri Haemophilus influenza, E. coli, Streptococcus pseudomonas, Vibrio cholera, dan lain-lain. Dalam penembusan obat ke dalam membran biologis, ada proses ionisasi. Nah, proses ionisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan masuknya obat ke dalam membran biologis dan interaksi antara obat dengan reseptor. Untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis, obat dalam bentuk tidak terionisasi. Dan ada pula obat yang aktif dalam bentuk ionnya, seperti pada cotrimoxazole. Bila cotrimoxazole ini terdisosiasi 50%, maka pH sama dengan pKa. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri diperlukan dalam bentuk tidak terionisasi pada pH fisiologis dan larut di dalam lemak, sehingga mudah menembus dinding sel bakteri. Beberapa senyawa juga menunjukkan aktivitas yang meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Dan derajat ionisasi ini ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan. Aktivitas antibakteri yang cukup tinggi ditunjukkan oleh turunan sulfonamida yang mempunyai nilai pKa 6,0 sampai dengan 7,4 dan cotrimoxazole mempunyai nilai pKa 7,4. Pada nilai pKa ini, cotrimoxazole terionisasi 50%. Dan pada pKa 5-3 terionisasi sempurna dan bentuk ionisasi ini tidak dapat menembus membran, sehingga aktivitas biologisnya pun berkurang dan aktivitas antibakterinya pun juga berkurang. Jadi, dengan penurunan nilai pKa, maka dapat meningkatkan jumlah obat yang terionisasi, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis berkurang dan aktivitas antibakterinya pun berkurang. Kemudian, cotrimoxazole ini bersifat asam lemah. Nah, yang kita ketahui bahwa pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, maka sifat ionisasinya akan bertambah besar dan bentuk tidak terionisasinya bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran semakin kecil. Akibatnya kemungkinan obat untuk berikatan dengan reseptor juga semakin kecil dan aktivitas biologisnya pun semakin sedikit. Dengan demikian, cotrimoxazole menembus membran sel bakteri dalam bentuk tidak terionisasi, dan yang bekerja sebagai bakterisid dan bakteriostatik adalah bentuk yang terionisasi. Oleh karena itu, untuk mencapai aktivitas optimal, senyawa harus mempunyai nilai pKa yang memberikan keseimbangan antara aktivitas dan kemampuan penetrasi membran. Hal ini dapat dicapai bila jumlah obat yang terionisasi dan tidak terionisasi sama.
Selanjutnya proses ATME cotrimoxazole. Setelah obat masuk ke dalam tubuh, misalnya melalui oral, obat ini akan mengalami proses absorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Yang pertama yaitu proses absorpsi. Pada pemberian oral, trimetoprim dan sulfamethoxazole dengan cepat dan hampir seluruhnya diabsorpsi melalui saluran cerna. Kira-kira 70-80% dosis oral sulfonamid diabsorpsi di saluran cerna dan ditemukan dalam urin 30 menit setelah pemberian obat. Obat ini diabsorpsi di usus halus, namun ada juga beberapa jenis sulfonamid yang diabsorpsi di lambung. Selanjutnya, obat akan mengalami proses distribusi. Sebelum mencapai reseptor, obat melalui bermacam-macam sawar membran, pengikatan oleh protein plasma, dan penyimpanan dalam depo jaringan dan mengalami metabolisme. Obat sulfamethoxazole akan didistribusi dalam sputum dan cairan vagina, sedangkan untuk trimetoprim akan didistribusi di dalam cairan plasenta, ASI, dan bronkus. Kemudian obat ini akan diedarkan ke seluruh tubuh dan sangat berguna untuk infeksi sistemik. Selanjutnya, proses metabolisme. Sulfamethoxazole akan dimetabolisme di dalam tubuh manusia menjadi 5 metabolit aktif. Yang pertama yaitu N4-asetil, N4-hidroksi, N5-metilhidroksi, N4,5-metilhidroksi sulfamethoxazole, dan konjugasi N-glukuronik. Secara in vitro, trimetoprim akan dimetabolisme di dalam tubuh manusia menjadi 11 metabolit aktif, yaitu golongan aduksi glutation dan metabolik oksidasi. Kemudian, bentuk bebas dari sulfamethoxazole dan trimetoprim ini akan menghasilkan efek terapeutik pada tubuh. Selanjutnya adalah proses ekskresi. Sulfamethoxazole dan trimetoprim akan diekskresi melalui ginjal melalui mekanisme sekresi tubulus dan filtrasi glomerulus. Sekitar 50% dari dosis trimetoprim akan diekskresikan melalui urin selama 24 jam dalam keadaan tetap, dan trimetoprim ini juga dapat diekskresikan melalui ASI. Sekitar 15-30% dari dosis sulfonamida akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk aktif. Selanjutnya adalah interaksi obat dengan biopolimer. Yang pertama, interaksi tidak khas. Interaksi tidak khas adalah interaksi obat dengan biopolimer yang hasilnya tidak menimbulkan efek yang berlangsung lama dan tidak menyebabkan perubahan struktur molekul obat maupun biopolimer. Contohnya, interaksi obat dengan protein. Sulfamethoxazole dan trimetoprim yang terkandung dalam darah dalam beberapa bentuk, yaitu tidak terikat protein atau bebas, terikat dengan protein dalam bentuk metaboliknya atau bentuk terkonjugasi. Sulfamethoxazole dan trimetoprim ini dalam bentuk bebas memberikan efek terapeutik dalam tubuh. Yang kedua adalah interaksi khas. Interaksi khas adalah interaksi obat dengan biopolimer yang hasilnya menimbulkan efek pada obat dan mengalami perubahan struktur molekul obat dan biopolimer sehingga terjadi perubahan fungsi fisiologis, contohnya interaksi obat dengan enzim biotransformasi. Trimetoprim berikatan dengan enzim dihidrofolat reduktase. Nah, enzim dihidrofolat reduktase ini berfungsi mengaktifkan jalur metabolisme folat, di mana mengubah enzim dihidrofolat menjadi enzim tetrahidrofolat. Selanjutnya adalah hubungan struktur sifat fisika dan kimia dengan proses metabolisme obat. Setelah obat masuk ke dalam peredaran darah, obat ini akan dimetabolisme menjadi obat aktif, berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis yang disebut dengan bioaktivasi. Tujuan metabolisme obat adalah merubah obat menjadi metabolit obat yang tidak aktif dan toksik yang disebut dengan bioinaktivasi dan detoksifikasi, agar obat ini mudah larut dalam air dan mudah diekskresikan. Contoh dari bioaktivasi dan bioinaktivasi itu sendiri adalah
Cotrimoxazole, suatu antibakteri turunan sulfonamida di dalam tubuh, mengalami reduksi menjadi sulfonamida yang aktif sebagai antibakteri. Proses ini disebut bioaktivasi dan kemudian terasetilasi membentuk asetil sulfonamida yang tidak aktif yang disebut dengan bioinaktivasi. Proses selanjutnya adalah jalur umum metabolisme obat. Yang pertama, reaksi fase 1. Proses metabolisme cotrimoxazole menghasilkan reaksi fase 1 yang terdiri dari 1 oksida dan 3 oksida. Fase 1 ini menghasilkan gugus fungsional yang terkonjugasi. Yang kedua adalah reaksi fase 2 yang terbagi menjadi 3, yaitu konjugasi, contohnya konjugasi N-glukoronik. Yang kedua, metilasi, contohnya 5-metilhidroksi. Yang ketiga, asetilasi, contohnya N4-asetil.